makin panas. Mari kita bongkar. Sampai di mana peran Sambo dalam peristiwa itu? Apakah dalang? Apakah pelaku utama? Apakah pemeran pembantu? Atau apakah figuran? Dan apa hubungannya dengan kilometer 50? Momentum klimaks kelihatannya sudah dekat. Jenderal Bintang 2 sudah ditahan. Irjen Pol Verdi Sambo. Yang sempat bikin bingung adalah sangkaannya hanya melanggar kode etik, bukan pidana, bukan kejahatan, bukan pula pembunuhan. Kebingungan itu beralasan sanksi pelanggaran etik. Anda sudah tahu, hanya soal status keanggotaan. Kalau pelanggaran etiknya sangat berat, keanggotaannya dicabut permanen, dipecat. Seperti Dokter Terawan dalam hal vaksin Nusantara, ia dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia alias IDI. Kalau pelanggarannya hanya berat, diberhentikan sementara atau diskors. Kalau pelanggarannya ringan, sudah diberi surat peringatan atau teguran. Awalnya banyak yang sewot. Kok enak Irjen Pol Sambo hanya dikenakan sangkaan pelanggaran kode etik? Tapi semuanya lantas menjadi jelas, terutama setelah Menko Polhukam Mahfud MD membuat pernyataan. Pemeriksaan etik dan pidana bisa saja beriringan. Proses pidana itu lama, pengadilan etik bisa cepat, ujar Mahfud. Maksudnya, dengan memproses Irjen Pol Sambo secara etik, statusnya sebagai anggota Polri bisa segera ditentukan. Kalau pelanggaran etiknya berat, dipecat, dan itu bisa berlangsung hanya 1-2 hari saja. Begitu Sambo dipecat, semuanya menjadi lebih mudah. Sambo sudah bukan lagi anggota Polri, ia sudah menjadi orang sipil biasa. Status sipil Sambo itu membuat proses selanjutnya tidak ada hambatan. Mestinya, para pemeriksa yang masih berpangkat perwira pertama pun tidak lagi sungkan. Aturan disiplin ketaatan berdasarkan pangkat juga tidak ada lagi. Apakah begitu skenario penanganan kasus tembak-menembak antara polisi di rumah polisi itu? Kalau memang benar, berarti klimaks yang sekarang ini bukan satu-satunya klimaks. Tergantung dalangnya. Terserah pada yang nyetir, mau dibuat klimaksnya berapa. Misalnya, sampai di mana peran Sambo dalam peristiwa itu? Apakah dalang? Apakah pelaku utama? Apakah pemeran pembantu? Atau figuran? Ini bukan perkara kriminalitas biasa, ujar Menko Mahfud. Saya menghubungi Pak Mahfud kemarin. Etik dan pidana bisa jalan semua. Ada yang lebih dulu pidananya selesai, ada yang etiknya selesai lebih dulu. Lihat-lihat mana yang lebih dulu bisa diproses dan dibuktikan, katanya. Kalaupun pidananya bisa berjalan dulu juga, tidak masalah. Sekarang pengadilan itu untuk anggota polisi aktif sudah di peradilan umum, bukan lagi peradilan militer. Polisi sudah dijadikan aparat sipil, ujar Mahfud MD. Kelihatannya pemimpin Polri ingin mendahulukan yang etik. Itu tadi. Untuk memudahkan teknis pemeriksaan, maka klimaks berikutnya, apakah Sambo akan dipecat dalam 1-2 hari ini? Setelah itu, masih banyak drama yang akan terungkap. Sebelum Sambo dipecat, drama baru sudah dimulai. Baradae yang selama ini disebut menembak Brigadir J sudah menyangkal itu. Ya sudah mulai, tidak sungkan untuk tidak menjalankan skenario sutradara. Istri Sambo belum muncul. Apakah akan konsisten dengan skenario dilecehkan secara seksual? Kelihatannya skenario pelecehan seksual ini akan runtuh juga. Setidaknya begitulah doa pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Betapa patah jiwanya kalau benar pacarnya berselingkuh dengan istri komandannya sendiri. Vera sudah 6 tahun menanti datangnya hari perkawinan. Selama 6 tahun pula cinta mereka tidak tercederakan. Betapa hancur hati Vera kalau ternyata Brigadir J begitu. Runtuhnya skenario pelecehan seksual menimbulkan spekulasi baru. Apa dong motif tembak-menembak itu? Apakah perbuatan harus ada motif? Mulailah beredar luas di medsos
soal rahasia besar yang dibocorkan, yakni di sekitar duit besar. Itulah sebabnya pengacara Brigadir J berteriak, pembunuhan berencana. Sang korban pernah mengutarakan bahwa jiwanya terancam. Bahkan sudah semacam pamit kepada Vera, hidupnya tidak akan lama, carilah penggantinya. Sebelum Sambo ditahan, tesis pembunuhan berencana ini dicoba dipatahkan oleh rekaman CCTV. Berikut jam-jam kedatangan mereka dari Magelang. Sambo, istri dan rombongan 2 mobil tidak hampir bersamaan di Duren 3 sore itu, tanggal 8 Juli 2022. Jam-jam kejadian begitu cepat. Masih ada terekam pula senda gurau, tertawa-tertawa, lalu dor. Berarti spontan, bukan pembunuhan berencana. Kini, pembunuhan berencana kembali dapat angin. Semua skenario begitu berantakan. Masih begitu banyak drama yang dinanti. 2 babak sudah lewat. Sambo yang pangkat dan jabatannya melesat begitu cepat, terancam runtuh hampir seketika. Itulah hidup, persis seperti digambarkan dalam lagu Mendung Tanpa Udan, ditulis oleh Dahlan Iskan. Oleh karena itu, terbunuhnya Brigadir J semakin dekat dengan skenario kilometer 50. Setelah 26 hari ditunda, penetapan tersangka, akhirnya Baradae ditetapkan juga. Tanpa proses berbelit-belit pun, sejak tanggal 8 Juli 2022, Baradae semestinya sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dia yang katanya menembak. Penyelidikan mencari tersangka lain selain dirinya gagal. Upaya desainer untuk mengolah menjadikan Brigadir J sebagai tersangka pelecehan dan pengancaman nampaknya tidak berhasil. Begitu juga sebagai penembak lebih dulu. Seperti kasus kilometer 50, awal yang semula didesain untuk menjadikan tersangka 6 anggota Laskar FPI yang mengancam dan menembak sehingga terjadi tembak-menembak. Akhirnya tersangka itu adalah Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmi Ohorela yang ternyata dimanja, tidak ditahan, dan berujung pada dilepas dari segala tuntutan hukum, bebas dengan segala alasan, membela diri. Case close. Baradae yang dikawal perwira dan dimanja akan tetap dibawa ke pengadilan, dan pengadilan dibuat serius untuk memproses. Hanya jika mengikuti permainan desainer, maka Baradae kemudian akan dilepas dari segala tuntutan hukum karena terpaksa membunuh dalam rangka membela diri. Lalu ia pun keluar menghirup udara segar. Kalau ini terjadi, kasus selesai dan kilometer 50 terulang kembali. Banyak figur jahat tertolong. Sumpah serapah publik termasuk keluarga korban akan menjadi anjing menggonggong, dan kasus tetap berlalu. Bagaimana dengan bukti bekas penganiayaan? Sama dengan kasus kilometer 50 yang juga terjadi penganiayaan. JPU saat itu menuntut, di samping pembunuhan, pasal 338 KUHP, juga menuntut penganiayaan, pasal 351 ayat 3 KUHP. Tuntutan JPU yang sudah murah meriah 6 tahun itu berbalas putusan hakim, dilepas dari segala tuntutan hukum, atau onslaught van res vrij volking. Baik Duren 3 maupun kilometer 50 memiliki target untuk melindungi orang-orang tertentu atau rembetan yang lebih jauh. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ternyata tumpul untuk petinggi dan tajam bagi rendahan. Aktor intelektual tetap bersembunyi dan disembunyikan. Banyak misteri tidak terkuak pada kasus kilometer 50, termasuk penumpang penting di mobil-mobil tertentu. Akankah kasus Duren 3 ini akan sama persis dengan kilometer 50? Inilah yang dikhawatirkan. Bila ini terjadi, maka fungsi dari divisi Propam Polri dapat dibaca masyarakat bukan untuk memberi saksi atas anggota Polri yang nakal, tetapi sebaliknya untuk memberi perlindungan kepada anggota Polri yang melakukan kejahatan. Betapa berbahaya jika hal ini memang terjadi. Jika kasus besar Duren 3 diselesaikan dengan sederhana demi melindungi pejabat tertentu, maka
Hal itu sama saja dengan melawan kepada instruksi presiden yang katanya dikawal oleh Menko Polhukam. Perintah dibuka dan benar diabaikan. Artinya, jika presiden diam saja dan kelak hanya mengangguk-anggukan kepala, maka ini berarti telah membuat presiden menjadi terlibat. Kasus Duren 3 di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo adalah kasus kriminal berspektrum luas. Dapat berimbas pada aspek lain, termasuk politik. Kilometer 50 yang terulang kembali. Pertanyaannya, adakah keduanya memiliki desainer yang sama?